Haleluya. Renewal. Oh. New Not Burning Day. Kurang semangat. Mau pagi, mau siang, mau malam, tetap api itu harus tetap kita jaga. Amin. Haleluya. Renewal. Oh, this new Not Burning Day. Haleluya. Kita bersyukur teman-teman, pada hari ini kita masih boleh datang beribadah memuliakan Puji Tuhan. Tuhan. Dalam acara ibadah KKR kita, mari siapkan hati kita, siapkan segala apa yang kita butuhkan, siapkan ruangan untuk Tuhan bagi hati kita. Ya, Biarkan Tuhan Haleluya. mengisi setiap hati kita yang kosong. Mari saya undang bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan, menyembah Tuhan lewat pujian kita. Siapkan hati kita, masalah boleh banyak, pergumulan boleh banyak, tapi Tuhan kita terlebih besar dari segala masalah Amin. kita. Haleluya. Tuhan kita yakin dan percaya kita menjadi orang-orang yang siap diperbarui. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita mau Haleluya. katakan kepada Tuhan bahwa segala pujian hanya bagi Tuhan, bahwa kita layak datang pada Tuhan, kita Haleluya. layak menyembah nama Tuhan, Amin. kita layak datang untuk hari ini diperbarui. Mungkin hidup kita tidak baik, tapi Tuhan melayakkan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu memampukan kami datang Tuhan. Kami hadir membawa sembah kami, membawa pujian kami. Kami katakan Bapa, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli. Amin. Tak peduli masa lalu. Amin. Engkau tetap memilihku. Ku bahkan ku Haleluya. sempurnakan jadi karya yang indah. Mari katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Haleluya. Kami percaya. Oh, tak peduli. Tak Peduli ya, masa lalu. Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ya kuatkan ku, dasar-dasarku berharap. Kini kami Tuhan serah pada rancangan-Mu bagiku. Amin.
percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, ya. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sampaikan pada Tuhan apa yang kita sampaikan pada Tuhan. Haleluya. Kini Aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. kuasa-Mu kuatkanku. Sampaikan dengan iman. Mari katakan, kini kami berserah Tuhan. Rencana kami boleh gagal, apa yang kami rancang boleh gagal, tapi Tuhan yang berencana bagi kami. Tuhan pilih kami hari ini. Kami boleh diubahkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh dibakar oleh api Roh Kudus-Mu. Ya, panggilan-Mu ku kan setia, ya, sampai akhir hidupku. Kini percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, ya, kuatkanku, dasarku berharap, Tuhan. Kini aku berserah, kami berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ya, ku kan Setia, ya sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Dia, beri sorak-sorak, berikan tepuk tangan, berikan sembah, berikan, biar Tuhan masuk, biar Tuhan menjamah hati kita. Jangan biarkan iblis menang, biarkan Tuhan yang berkuasa. Haleluya, oh, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa, ya, menjauhkan. Biarkan Roh Kudus masuk, biarkan Roh Kudus masuk, biarkan Dia menjamah kita. Kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa, ya, haleluya, jauhkanmu dari. Kalau kami hidup, Tuhan, kalau ku hidup, ya, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu.
Ini pujian yang akan menjadi janji kita bagi Tuhan. Ini pujian menjadi janji kita bagi Kristus. Ini pujian yang menjadi janji kita bagi Allah. Kalau kita hidup bukan untuk dunia, mata kita tertuju hanya bagi Tuhan. Dunia boleh menjanjikan kebahagiaan, tapi Tuhan datang menjanjikan kekekalan yang sejati dalam kehidupan kita. Dunia boleh menjanjikan segala yang ada, tapi segala dunia boleh menghilang, tapi kasih Tuhan tak akan pernah menghilang. Mari berjanji bagi Tuhan, berjanji bagi Tuhan pada malam hari ini. Kalau ku hidup bagimu. Ini janji kita yang kita nyatakan pada malam hari ini. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama Ku hidup, selamanya ku hidup bagimu. mata kami Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia tak bisa, tak akan bisa, tak akan bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan pujian bagi Tuhan, berikan sorak-sorak, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan telah lawat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah tolong kami sampai hari ini. Kami bersyukur segala hal-hal yang kami rencanakan boleh berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Dan kami klaim janji Tuhan ada bagi setiap anak-anak Tuhan yang datang untuk menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya. Tuhan memakai kami semuanya, pujian kami, sorak-sorak kami, lompatan kami, bahkan tepuk tangan kami tidak akan menjadi sia-sia. Semua akan Tuhan perhitungkan. Semua Tuhan akan catat dalam buku kehidupan Tuhan bahwa kami betul-betul mengasihi Tuhan. Kami betul-betul datang pada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan juta pengasihan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Anak muda harus semangat, anak muda harus aktif karena Amin. slogan kita aja Sosanim itu Sosanim Bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Itu yang menjadi slogan gereja kita. Jangan biarkan menjadi slogan hanya sebuah kata-kata, tapi itu Ya, menjadi kebiasaan kita. Amin. Amin. Siang muji nama Tuhan. Amin. Siang muji nama Tuhan. Haleluya. Siang nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata bahwa Yesus sahabat kita. Sahabat dunia boleh meninggalkan kita, Haleluya. teman-teman kita boleh meninggalkan, tapi Tuhan Puji Yesus Tuhan. tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu susah, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Haleluya. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Teman-teman, Haleluya. pujian
Pujian ini berkata kanan kiri ke depan, tapi kita mau ekspresikan dengan Amin. lompatan. Haleluya. Boleh tes? Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersamamu Yesusku. Nanti siapa yang nggak lompat boleh maju ke depan ya. Oke. Perjanjiannya nggak lompat, maju Semuanya ke depan. lompat, oke. Semua menari untuk Tuhan. Haleluya. Bukan dipandang untuk manusia, tapi Haleluya. dipandang untuk Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi bahwa Yesus sahabat kita yang nggak goyang. haleluya. Maju ke depan. Haleluya. Serukan nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Satu Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia yang selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku Haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Haleluya. Aku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersamamu Aku dalam Kristus. Haleluya. Tepuk tangan, haleluya. Haleluya. Muliakan tuh sorak-sorak kita. Puji Tuhan. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Amin. Yesusku. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersamamu dalam Yesus. Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersama hatimu. Suka surga hangat penuh. Haleluya. Ya, 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 ya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan hilang semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ya, ya. Ku mau bersama hatimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi ya. Haleluya. Haleluya. Kau ada Haleluya. dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya, sukacita sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Dia adalah kekuatan dan benteng kehidupan kita. Amin. Dia akan
menjadi kekuatan. Haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Ayo semuanya, semuanya. Ayo kita lompat bersama Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu. Sertaku, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Roh Allah ada di sini. Rasakan itu. Haleluya. Berjalan bersamamu, Katakan bersama, takkan ku goyah. tak akan ku gentar. Glory, haleluya. Tanganmu menopangku, Jalani kehidupan, tak perlu ragu. jalani Haleluya. kehidupan. Haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau yang berikan kemenangan. Haleluya. Kau kekuatanku. Mari. Kau yang menopang. Takut. Kau yang besertaku. Besertaku, Yesus, jaminan hidup. Kau yang ku jadi kekuatan. Haleluya. Hidupku, panci keselamatan. Kau tunjukkan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut ya. Sertaku, Yesus, jaminan hidupku. Yesus menjadi jaminan. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan jaminan hidupku. Kita sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Sudah nyalakan apimu? Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak lagi bagi nama Amin. Tuhan. Kita Amin. kita mau terbang bersama-sama Haleluya. dengan Dia. Amin. Katakan bersama, firman-Mu Tuhan, Amin. pelita bagi kakiku. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi pelita bagi kaki kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran yang menuntun kami. Setiap Haleluya. hari ku menantikan, beri kekuatan baru. Ayo semuanya lompat bersama. Di tiap bersamamu. Dalam Haleluya. firman-Mu, Teguh menopang. Bukan nama. Bukan nama, di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang. Terbang. Ayo semuanya tangan dikepakkan. Di awal bersamamu. Roh Allah ada di tempat ini. Bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu. Sebab firman-Mu, Ayo kita berregi untuk Teguh Tuhan. menopang. Haleluya. Bukan nama, di dalam-Mu Tuhan. Kita katakan terbang, terbang. Terbang, terbang, terbang. Tinggi di bukan lompat. Bukan lompat, lompat, lompat. Bersama bukan terbang, terbang. Terbang, terbang, terbang. Tinggi di awal, bukan lompat, lompat, lompat. Bersama
Bukan nama. Bukan nama. Bukan nama di dalammu Tuhan. Di dalammu Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh ambil napas sejenak. Mungkin udah ada yang capek. Mungkin ada yang udah Persilakan berkeringat. duduk kembali. Boleh ambil nafas sebentar. Ketika kita memuji dan memuliakan Haleluya. nama Tuhan, rasa lelah, rasa capek, Amin. sirna kalau kita Amin. menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Maka itu nikmati Tuhan. Jangan pernah kau tutup hatimu Ya. karena Tuhan sedang ingin melawat kita semua. Amin. Haleluya. Kita mau katakan Dia yang menunggu kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita dibentuk, Dia sudah memilih kita untuk menjadi Amin. anak-anaknya. Ya. Mari teman-teman, dari pribadi kita masing-masing, apakah kita merespon apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita? Kalian menjadi anak-anak Tuhan, kalian menjadi satu komunitas di tempat ini, Amin. bukan secara kebetulan, Haleluya. tapi Tuhan tahu kalian akan menjadi alat Tuhan. Kalian akan menyebarkan setiap firman Tuhan dari perbuatan dan tingkah laku kalian. Haleluya. Tuhan Engkau memilihku. Tuhan sudah pilih kita semua di tempat ini. Belum Ku ada. Jemari tangannya Tuhan yang membentuk kita semua, yang membentukku serupa dengan gambarannya. Gambaranmu, haleluya. Ketika kita tidak mengenal Dia, kita buang hidup kita di dalam dosa. Kita tidak mengerti apa jalan hidup kita, tapi Tuhan tahu engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Namun engkau Tak pernah gagal. Engkau yang tak pernah lelah. mencari hidupku. Tak kusangka sejak dulu Haleluya. menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Kami mau akui segala dosa kami. Akui semua dosaku. Kami mau lepaskan setiap belenggu-belenggu yang ada Tuhan. Kehendakku. Kami mau ikuti kehendak-Mu Tuhan. Biar seluruh nafasku memuliakan Yesus, Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Haleluya. Kau Rajaku. Mari semuanya sama-sama kita bangkit berdiri lagi. Nyatakan dengan hatimu kalau engkau merindukan Dia. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau memilihku sebelum kami ada. Kau yang sudah menenun kami dengan jemarimu. Jemarimu yang menenunku Serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu. Kami buang hidup kami di dalam dosa Tuhan. Tapi saatnya kami mau datang di altar-Mu, mengakui semua pelanggaran kami. Namun Engkau tak pernah lelah yang mencari hidupku. Haleluya. Ku tak kusangka Sejak dulu. Amin. Kau menunggu Haleluya.
Tuhan. Kau menanti, ku akui semua dosaku. Kami lepaskan kehendak kami. Kami mau ikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Tak kusangka, haleluya, sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. kami akui dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Semua dosaku, amin. Kami lepaskan kehendak kami. Kami mau mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biar seluruh Ya nafasmu Yesus, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. biar seluruh nafasku, Seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. dengan kasih Kristus, nanti Ibu Pendeta Regina untuk membawa kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Oh, Bapa, terima kasih ya Yesus. untuk kesempatan kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak memandang masa lalu kami. Terima kasih karena Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih karena cinta-Mu yang membuat kami bertahan. Terima kasih karena anugerah-Mu kami boleh ada. Terima kasih karena Engkau telah memilih setiap kami di tempat ini. Malam hari ini kami berikan hati kami sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan hidup kami sekali lagi untuk Engkau bentuk. Seperti tanah liat Tuhan, kami mau Engkau bentuk serupa dengan apa yang Tuhan mau. Malam hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berikan telinga kami mendengar apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya satu saja perkataan dari-Mu Tuhan. Itu yang akan membuat kami berubah. Itu yang akan menjadikan kami baru. Itu yang akan menjadikan identitas kami baru. Itu yang akan membuat kami siap menghadapi dunia. Kami datang tidak seperti kami pulang. Kami akan menjadi pribadi yang akan menerima sangat banyak Tuhan. Malam hari ini kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Semua yang bukan dari Tuhan, kami tidak izinkan ada di tempat ini. Setiap roh yang mau berbicara yang bukan dari Tuhan, di telinga kami tutup dari semua pendengaran, dari semua intimidasi dari yang jahat. Kami hanya izinkan roh Allah ambil alih, kuasai tempat ini, kuasai telinga kami, kuasai pikiran kami. Kami tunduk di bawah otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Dan kami siap menerima firman-Mu, sama-sama yang siap mendengar suara Tuhan. Kita berkata, amin. Puji Tuhan. Yang masih hidup angkat tangan dong. Bilang kanan kirimu, puji Tuhan masih hidup. Bilang haleluya, haleluya. Saya percaya hidup itu anugerah, amin. Lagu tadi sangat-sangat memberkati, percaya atau tidak. Saya bilang begini selalu dalam hidupku, Rex. Saya seringkali kalah dan gagal. Saya gagap, saya nggak bisa apa-apa. Tahu nggak apa yang saya buat? Saya lihat diri saya di cermin. Dan saya selalu bilang pada cermin itu,
kamu bisa, kamu berharga, Tuhan punya planning yang besar buat kamu. Saya bilang pada diriku sendiri, kamu berharga, kamu Tuhan sayang, kamu bisa, Tuhan punya masa depan yang besar buat kamu. Tadi lagu bilang begini, apa lagi? Tadi, tak kusangka sejak dulu kau memilih hidupku. Oh, kau menunggu. Terus, di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Tahu enggak? Kata-kata ini waktu saya masih SMA ada seorang hamba Tuhan ketemu saya dan dia cuma bilang, satu kali Tuhan tangkap kamu akan menjadi penjala manusia. Saya nggak pernah tahu, saya sudah lupakan itu bertahun-tahun, puluhan tahun, dan tiba-tiba saya ketemu dengan sebuah realita Tuhan bahwa saya hari ini melayani Tuhan. Saya mulai ingat, ternyata percaya atau tidak, Tuhan lebih dulu memilih kita jauh sebelum engkau mengenal Tuhan. Amin. Amin. Terus tadi apa? Di altar. Terus ayo. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Jadi sebelum Tuhan panggil Anda, dia mempreparation Anda supaya Anda menghadapi kehidupan yang nyata. Bilang amin. Dan percaya sebelum Tuhan kasih kalian menghadapi realita, dia kasih Anda sesuatu terlebih dahulu untuk menangkal setiap serangan. Hari ini saya akan bicara tentang perlengkapan rohani yang harus kita punya. Tiga saja, ada banyak di dalam Efesus 6, tapi hari ini saya cuma bagi 3 saja. Tapi saya percaya 3 ini anak-anak Anda pegang semuanya, percayalah. Anda akan pulang, Anda seperti singa dari Yehuda yang akan bilang, hei masalah, engkau boleh datang, tapi aku akan menang atas engkau sebab aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kita sama-sama lihat langsung saja. Efesus 6 ayat 10 dulu. Ayo. Efesus 6 ayat 10. Harusnya Yud itu lompat itu seperti begitu. Percaya atau tidak, Yud itu tidak kayak orang yang ambeien, yang orang stroke, atau yang kayak jalan di hutan begini. Tidak. Yud itu berbeda, dia itu dahsyat. Bayangkan pasukan Daud melulu lantakkan semua pasukan musuh hanya dengan 400 orang. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah, bilang amin. Gideon hanya dengan 300 orang, dia hancurkan 140.000 pasukan musuh. Dia tidak perlu yang banyak, Tuhan tidak perlu yang banyak, Tuhan perlu yang siap. Bukan yang hebat, tapi yang mau dan yang siap. Amin. Banyak akan ada beberapa orang, Kak, tidak mungkin, percayalah, yang mungkin, yang mau saja. Anda pulang, Anda akan lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Baca 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa memakai kata kratos iskuo. Bukan cuma saya kuat bertahan, saya menang menyerang. Amin. Yang bisa bikin Anda kuat cuma kekuatan kuasanya. Katakan amin. Makanya esensi dari seluruh kekristenan adalah kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan gak hadir, percuma engkau ada di tempat ini, percuma hartamu banyak, percuma tanpa kehadiran Tuhan. Bilang amin. Nah, makanya kenapa tadi pagi sesi kita pemulihan hati. Supaya kehadiran Tuhan, ketika hati dipulihkan, maka jembatan sudah tercipta antara engkau dengan Allah. Di situ kasih karunia Allah akan dilimpahkan, dan di sana perlahan-lahan Allah mulai mendandani dirimu dengan karyanya. Katakan amin. Nah, sebelum dia lepaskan Anda, seperti Paulus, dia preparation Paulus 3 tahun di tanah Arab, di Proskuneo, di tempat di tempat Tiranus, dan dia ada di tanah Arab untuk preparation dirinya mengenal Allah. Dan di sanalah ketika dia lepas, dia masuk ke seluruh Asia Kecil. Tuhan sekali lagi tidak tertarik dengan jumlah, hanya Paulus Silas melulu lantakkan Tesalonika. Paulus dengan hanya beberapa orang murid melulu lantakkan seluruh Asia Kecil. Hari ini keberadaanmu harusnya di tempat yang Tuhan percaya, tempatmu itu menjadi penuh kemuliaan. Pertanyaannya, engkau di tempat yang kau tinggal kemuliaan atau semakin hancur? Karena engkau gak punya perlengkapan rohani. Hari ini kita belajar sama-sama. Mau dilengkapi perlengkapan rohani? Ayo buka Efesus 6 ayat 16. Yang pertama, saya lompat langsung saja. Efesus 6 ayat 16. Ayo baca sama-sama. Yang sudah dapat bilang amin. 2, 3. Dalam segala keadaan, enak, senang,
preparation, bilang waspada, bilang. Bang Napi bilang begini, kejahatan ada bukan karena niat seseorang, tapi karena ada kesempatan. Serius, kalau Anda tidak pernah jaga dirimu, maka selalu akan ada kesempatan untuk engkau berbuat jahat. Amin. Terus dibilang apa? Baca 2-3. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan apa? Semua, bilang semua. Bukan satu panah api saja yang iblis kasih. Semua panah api boleh datang. Tapi selama engkau punya perisai iman, maka engkau dapat memadamkan. Katakan amin. Perisai itu apa? Ketika saya mulai ngecek, tahu nggak perisai? Dia pakai kata tureos. Saya minta tolong satu orang maju dulu dong. Ayo Presiden, Mr. President, come here, quickly. Come on brother, you are very handsome, but I'm more handsome than you. This is the truth. Okay, haleluya. Begini dulu, ini perisai. Orang suka bilang perisai kayak Kapten Amerika, betul? Itu salah. Itu hanya perisai, hanya setengah. Perhatikan saya, coba. Tahan toh? Panah api datang. Pertanyaannya, dia tahan nggak? Bisa nggak? Dia bisa tahan hatinya, tapi belum tentu bisa tahan pikirannya. Makanya orang suka jaga hati bisa, belum tentu kuat pikirannya. Saya ulang, hari ini Anda boleh kuat retret, pulang belum tentu Anda kuat. Hari ini Anda berapi-api dalam melayani Allah, belum tentu 3 tahun, 5 tahun Anda kuat. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang awalnya dahsyat melayani Allah, ujungnya tidak. Karena mereka kehilangan perisai iman ini. Kata perisai, tureos, bukan seperti Kapten Amerika. Perhatikan saya. Perisai itu seperti pintu yang menutup semuanya. Anda ini adalah saya. Perhatikan, kelihatan nggak? Coba lempar pakai gelas. Coba lempar aja, lempar pakai apa aja, pakai plat nama, pakai baju. Ayo coba tes. Tes, lempar aja. Ayo lempar saya. Lempar silakan lempar. Yang kena dong, haleluya. Kayaknya ada hati ini. Enggak usah. Nah, perhatikan. Kena enggak? Karena dia berlindung dalam perisai Allah, tureosnya Allah. Seperti pintu yang menutupi. Pertanyaannya, makanya kenapa hari ini saya bilang Anda hari ini kuat, belum tentu besok kuat. Perhatikan ini perisai. Setiap hari ada berapa serangan dalam hidupmu? Ada berapa banyak masalah? Banyak, dimarahi bos, dimarahi yang lain. 5 kali masalah, bisa jadi, betul? Saya pukul 5 kali, tahan ya. Besok masih ada masalah nggak? Hantam lagi. Besok dapat masalah 10 kali. Lama-lama sakit nggak? Sakit. Makanya banyak kekristenan hari ini lemah, loyo. Mau tahu rahasianya engkau tetap kuat? Mau tahu? Ini yang saya buat adik-adik. Setiap kali panah itu datang, saya boleh hadapi panah itu. Bukan kekuatanku, tapi ada perisai yang Tuhan titipkan bagi kami. Yesaya 21 ayat 5, ini kuncinya. Perhatikan baik-baik. Yesaya 21 ayat 5. Jangan kembali dulu supaya kamu dapat hadiah. Hadiahnya ciuman 3 kali dari saya. Baca 2, 3. Stop. Iman itu bukan tertuju pada makan minum. Makanya banyak orang punya iman hanya tertuju pada Tuhan, berkatmu, jawabanmu, mujizatmu. Makanya seringkali perisainya hancur. Karena kenapa? Imannya bukan tertuju pada Allah, tapi pada yang beginian. Betul apa betul? Betul apa betul? Anda tertuju pada berkat Allah, lupa karena berkat orang jadi gila, jadi rusak lakunya karena berkat. Berkat itu terlalu gampang Allah berikan, tapi terlalu sulit Allah menemukan adakah iman di muka bumi ini. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, terus baca 2, 3. Minyakilah. Perhatikan ini. 1 kali dihantam, 5 kali serangan. Kalau Anda tidak pernah minyaki perisaimu, 1 kali perisaimu hancur. Makanya hari ini saya kuat, belum tentu minggu depan saya kuat.
Bagaimana perisaiku tetap baru? Minyaki perisainya. Supaya ketika habis diminyaki, Anda kuat hadapi lagi serangan. Minyaki lagi perisaimu. Minyak bicara pengurapan, pengurapan bicara hubungan. Harusnya imanmu tertuju bukan pada makan, minum, berkat, jabatan, tapi pada hubunganmu dengan Allah. Orang yang tertuju dengan Allah, dia akan meminyaki perisainya. Setiap kali serangan datang, saya boleh hadapi bukan karena kekuatanku, tapi karena pengurapan Allah yang diberikan bagiku. Amin. Pertanyaannya, Anda bangun gak hubunganmu dengan Allah di rumah? Bangun gak? Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura bodoh kau. Amin. Retreat aja, makanya dipanggil subuh bangun. Kalau enggak pernah berdoa. Amin. Amin. Enggak pernah berdoa toh? Jarang. Hari ini pulang dari rumahmu, Anda mau jadi orang yang hebat, hari ini bangun kebiasaanmu. Tadi istri saya bilang karakter dimulai dari apa yang Tuhan percayakan padamu. Hari ini jangan bilang tentang uang dulu deh. Tempat tidurmu Anda rapikan. Sebuah karakter yang dibangun dari hal yang paling simpel, itu akan membuat engkau bisa membangun hubunganmu dengan Allah yang baik. Amin. Amin. Anda mau bangun hubunganmu dengan Allah? Perhatikan, ketika minyak itu diurapi, hubunganmu tetap kuat. Maka imanmu bukan lagi tertuju pada yang lain-lain, imanmu tertuju pada Allah. Allah yang menjadi benteng hidupmu. Maka percaya, apa yang dapat dilakukan manusia kepada aku. Hah? Amin. Amin. Orang hancurkan saya berkali-kali, saya nggak peduli. Mereka sendiri yang hancur. Satu kali, gereja kami mau ditutup oleh pendeta yang lain. Saya bilang kalau Allah yang pilih, jangan coba-coba atur. Jangan coba-coba utak-atik orang yang diurapi Allah. Saya ulang, jangan coba-coba utak-atik orang yang diurapi Allah. Kalau hidup saya nggak benar, pasti. Tapi kalau hamba Tuhan yang berdiri depan ini benar hidupnya, jangan macam-macam. Bilang amin. Tiba-tiba diganggulah saya, Pak, tutup aja gerejanya Pak. Saya bilang, ide dari mana kalian? Enggak. Ini hanya apa? Enggak, saya bilang. Darah tutup. Besoknya yang protes kena stroke. Berhenti dia. Diteleponlah ke ini ketua wilayah. Minta tolong. Pak Rex, tolong tutupkan gerejanya. 2 bulan kemudian ketua wilayahnya mati. MATI, mati. Satu bulan kemudian datang lagi, bosnya lagi satu. Saya bilang, tidak. Tidak lama kemudian geger otak, lupa ingatan. Saya mau bilang, orang perisai boleh datang, panah boleh datang. Kalau ada iman perisai dalam hidupmu, Anda gak akan takut dengan keadaan. Anda akan berjalan dengan kekuatan yang datangnya dari Allah. Amin. Amin. Anda mau diurapi Allah? Badai boleh datang, boleh nggak datang? Oh iya, masalah boleh datang. Perhatikan, boleh datang. Ayo pasang perisaimu. Pam, pukul dia, pam. Tapi serius, ketika Anda kembali sakit, mulai sakit, imanmu sudah tidak kuat, cepat bangun hubunganmu dengan Allah. Itu yang akan membuat engkau melihat kekuatan demi kekuatan terjadi dalam hidupmu. Mau lihat apa yang terjadi? Kenapa Yesus begitu powerful? Saya buka rahasia. Kalau Anda baca baik-baik, kenapa Yesus begitu powerful? Anda akan lakukan ini. Matius 14 ayat 19 sampai 25. Silakan kembali. Tepuk tangan buat Mr. President. Ayo buka. Matius 14 ayat 19 sampai 25. Ini Yesus kasih makan berapa orang? Sedikit atau banyak? Tidak termasuk laki-laki dan perempuan. Kalau dijumlah kali 3, 20.000 orang. 3-4 orang. Bayangkan, tidak ada apa-apa makanan. Cuma 5 roti dan 2 Yesus tidak perlu banyak-banyak. Apa yang ada padamu. Tuhan selalu mulai dari apa yang pada Adam. Pak, aku gak punya apa-apa. Imanmu, belajar dari iman. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Talenta dari WL. Pak, aku gak punya apa-apa. Talenta dari pemain musik. Tuhan akan tambahkan orang yang setia sampai engkau dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Amin. Dia gak tertarik dengan kehebatan. Dia pakai Gideon, orang biasa kok. Suku paling kecil. Orang paling bodoh, Musa gagap, Paulus botak kayak Rex. Saya gagap dulu.
Paulus juga gagap tuh, Musa juga gagap tuh, Elisa, orang biasa. Perhatikan baik-baik, Tuhan selalu tidak tertarik dengan jumlah. Tapi ingat, bagaimana Anda membangun hubungan kamu dengan Allah, itu akan menentukan kualitas perisai dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik, baca 2-3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Baca 2-3. Dan terus dan kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. mujizat terus terjadi enggak? Itu ikut Yesus, mujizat terus terjadi. Makanya selagi nafasmu masih ada, jangan pernah takut. Selagi Yesus masih ada di dalam hidupmu, maka mujizat tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidupmu. Terus ayat 22. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Terus sampai ayat 25. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Terus. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Stop, lihat saya. Yesus itu dia enggak show off. Hei, bagaimana khotbahku? Hei, bagaimana pelayananku dahsyat enggak? Enggak. Orang suka pamer sudah pelayanan. Oh, bagaimana? Dia ambil semua kemuliaan. Yesus tidak. Dia habis pelayanan, dia kembali mengisi dirinya, recharge lagi sama-sama Tuhan, mengurapi perisainya kembali. Amin. Setelah perisai Yesus dipenuhi kembali, perhatikan baik-baik. Ayat 24. 23, tiba-tiba muncul angin. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ke lombang karena angin sakal. Lihat, tadi Yesus bikin mujizat. Terus ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datang lagi Yesus kepada mereka. Apa? Berjalan, tetap lakukan mujizatnya. Kenapa? Karena dia membangun dirinya terkoneksi dengan Allah. Orang yang terkoneksi dengan Allah, maka pengurapan Allah tetap akan ada pada orang itu. Maka percaya perlindungan Allah tetap menyertai orang itu. Amin. Amin. Saya satu kali masuk ke kampung dukun di Kalimantan Timur. Di Tabang, di ujung desa yang sudah tidak ada lagi desa. Dan pendetanya itu selalu bilang, Pak Rex, jangan kuat-kuat khotbahnya. Ini kampung dukun. Saya cuma bilang, EGP. Apa namanya? Emang gua pikirin. Tiba-tiba dia pasang toa. Dia pasang toa untuk KKR. Saya mulai khotbah. Tiba-tiba Tuhan taruh hati. Tantang dukunnya. Wih, kaget saya. Tuhan tolong. Saya juga begini. Masalahnya kampung orang, Pak. Saya dipotong mati juga saya. Betul apa betul? Betul lah. Tiba-tiba saya berteriak. Hei, dukun-dukun. Kaget. Itu pendeta, darah Yesus, Tuhan tolong. Dia sudah mulai begitu, saya bilang, dengar. Saya tantang semua dukun di pulau ini, santet saya. Pastor Rex Winarno tinggal di desa Bilatalang, GPD desa Bilatalang, santet saya. Kalau saya tidak mati, besok bertobat dibaptis. Pulang KKR, mulailah belian muncul. Tung. Oh, mereka kasih ritual. Tiba-tiba itu pendeta bilang, Pak Rex, hati-hati Pak Rex. Betul. Saya pulang naik lewat sungai Mahakam. Sungai itu arusnya kuat. Dan itu perahu kecil itu nggak ada penyeimbangnya. Tiba-tiba kami lewat sungainya arus kuat, ada buaya. Nah loh. Tiba-tiba lagi jalan enak-enak. Kenapa air masuk ini? Ternyata kapalnya bocor. Oh Tuhan, masih 20 menit perjalanan ini. 3 temanku ketakutan, mulai menyalahkan saya. Itu gara-gara ngana Rex. Kenapa ngana tantang itu dukun? Itu ngana su tantang itu dukun. Jangan. Mulai masuk air, mereka mulai bahasa roh. Saya masih tenang. Karena 3 nggak bisa berenang, saya bisa berenang. Cuma pertanyaan berikutnya, gelap dan buaya, saya nggak tahu. Tiba-tiba mulai Tuhan tolong, mulai kita sibuk kasih keluar itu air. Tuhan tolong air mulai keluar, tapi tetap tidak bisa tenggelam.
Pas tenggelam kapalnya, tenggelam di tepat di batu yang besar yang kita bisa injak. Tiba-tiba saya injak semua sambil tahan tuh perahu, muncullah perahu lagi. Kenapa? Kapalku tenggelam. Oh, tolong saya, puji Tuhan kita tolong. Sampai di rumah kita doa peperangan. Mereka doa perang, saya tidur, puji Tuhan. Tapi setelah saya tidur, saya bangun pagi, puji Tuhan saya nggak mati. Hari Minggu, saya nggak mau kembali di itu desa, saya takut kapalku tenggelam. Saya utus pendeta satu, ada pendeta lokal. Kamu aja yang pergi Pak Rilva, pergi khotbah di sana. Mungkin ada dukun yang sudah bertobat. Tiba-tiba pulang kaget, dia bilang, Pak Pendeta, kami kaget. Dukun 5 orang datang dibaptis. Katanya, dia santet kita, tidak bisa mati-mati, mereka muntah darah. Saya bilang, panah api boleh dibangun oleh berapa banyak pun musuhmu. Tapi selama Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupmu, engkau punya perlindungan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Amin. Yang kedua, Efesus 6 ayat 17. Ayo. Mau kuat? Minyaki apa? Mau minyaki perisaimu? Tetap terkoneksi dengan Allah? Ku terhubung denganmu. Lebih bagus suaraku dari Yesua ya. Selalu. Baru sombong sudah fals langsung. 2, 3. Yaitu apa? Firman Allah. Perhatikan yang kedua. Perlengkapan yang kedua, firman. Amin, bilang amin. Yesus diuji, jatuhkan dirimu. Hei, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ubah ini batu. Manusia hidup bukan dari firman saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Sembah aku, maka kuberikan dunia semua kepadamu, harta. Hei, hanya kepada Tuhan saja engkau harus menyembah. Orang kalau punya firman, setiap serangan datang, Anda akan menangkal. Saya tadi bilang sama anak-anak perempuan tadi, mereka lagi ngomong sama saya. Keputusanmu untuk mengubah dunia, itu datang dari dirimu sendiri. Anda boleh tidak suka dengan orang, tapi keputusanmu untuk tetap memberkati dia, itu harus ada dalam dirimu. Dan yang bisa membuat Anda tetap memberkati, mengampuni, itu adalah firman Allah. Amin. Firman yang mengubah Anda, bilang amin. Makanya ketika orang punya firman, perhatikan baik-baik. Orang kalau punya firman, hidupnya beda. Firman itu pelita bagi kaki. Engkau tahu apa yang terjadi ke depan, engkau tahu bagaimana mengatasinya. Bilang amin. Amin. Coba buka Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Ayo, tinggal 1 poin lagi, saya nggak lama-lama. Tapi saya percaya Anda pulang, Anda benar-benar mengalami sebuah perubahan. Ayo, kita lihat sama-sama. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Mari baca sama-sama. 2, 3. Dan apa? Bukan setengah-setengah, bukan sekali-kali, tapi terus mendengarkan perkataan firman. Orang kalau dekat dengan firman itu asik, bilang amin, bilang asik deh. Saya dulu paling tidak suka baca firman. Apalagi baca tuh bilangan. Imamat, angka-angka. Adik-adik, lewati saja. Kalau Pak Pendeta bilang baca, enggak usah dengar, lewati saja dulu. Sampai Anda sudah mengerti, baru Anda kembali baca sampai selesai. Kenapa? Nggak usah dulu baca yang kau tidak ngerti, kau paksa nanti kau nggak suka lagi firman itu. Baca saja apa yang kau suka baca. Setelah Tuhan buat kalian bertumbuh, baru kalian kembali meneliti firman Allah yang kalian tidak suka itu. Amin. Baca baik-baik, terus mendengar perkataannya. Ayat 40. 2, 3. Sibuk sekali, bilang kanan kirimu kayak kau. Sibuk dengan HP, sibuk dengan pacaran, sibuk dengan kerja, tidak pernah baca firman. Di sibuk-sibuknya saya, kalau saya nggak baca firman di pagi hari, saya baca firman di pesawat. Saya suka baca firman di pesawat. Bikin khotbah saya jadi rata-rata di pesawat. 1 jam, 2 jam bisa jadi 3-4 khotbah. Saya baca firman, saya bicara sama firman. Ini gimana ya Tuhan kira-kira? Saya enggak baca seperti Anda diam-diam. Makanya baca lama-lama tidur. Ilmu yang paling kuat untuk Anda tidur adalah di dalam gereja dan mendengarkan firman Allah.
Saya dulu praktik di Magelang. Kalau ada itu gembala saya dulu khotbah 1 jam 45 menit. Baru dia khotbah begini. Bapak, adik-adik semua, Tuhan sudah berfirman. Saya lihat itu jemaat, dia sudah naik ke atas, dia mulai cari tempat yang terbaik, sandar kursi di tembok, mulai begini. Mulai tidur. Hei, jangan seperti itu, amin. Percayalah firman itu asik kok. Kadang firman menyakiti, tapi firman menyelamatkan. Kebenaran selalu tidak mengenakan dagingmu, tapi yang pasti kebenaran menyelamatkan daging hidupmu. Amin. Amin. Makanya ketika Sakeus dengar firman, dia nggak marah. Tergantung orang. Orang kalau merespon firman seperti apa? Kadang orang dengar firman Tuhan, ini untuk dia. Bukan, itu untuk kau semua. Kadang ada, ini cocok nih temanku Pak Pendeta. Kalau dia datang ini firman ini, bagus sekali untuk dia. Pret. Firman untuk semua orang, termasuk saya. Amin. Amin. Terus ada orang sakit hati. Pak Pendeta kok sindir-sindir saya terus. Ada satu cerita di Manado. Orang itu dia bilang gini, hari ini pemabuk. Tiba-tiba firman Allah bilang begini, ingat baik-baik, penjahat itu, setan itu, dia duduk di kanan, ada di kanan. Itu penjahat mulai merasa, dia pindah-pindah kiri, dia duduk di kiri. Itu pendeta lagi bilang, dan setan juga ada di kiri. Dia mulai stres, dia duduk di tengah. Kadang dia di tengah-tengang kita. Tiba-tiba dia kesel, dia lari keluar. Terus dia keluar dan dia juga ada di luar. Itu langsung orang yang bikin dosa, sindir terus. Halo, saya mau bilang, kadang orang itu tidak kuat dengan firman. Tapi percaya atau tidak, firman itu pasti menyelamatkan. Kak Rex waktu di dalam penjara, tahu nggak ada lagi orang yang jenguk saya. Saya mulai tahu manusia itu hanya mencintaimu waktu kamu punya uang. Kau punya kekuasaan, kau anaknya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Percaya, semua orang ini pasti, bos, apa kabar? Serius. Coba kau nggak punya apa-apa, lirik pun tak mau. Betul apa betul? Ini yang terjadi di penjara. Waktu saya masuk penjara, tidak ada manusia yang lirik saya. Tidak ada. Tahu nggak? Kenapa saya mencintai firman? Yang menemani saya setiap hari cuma Alkitab peninggalan mama saya. Saya baca Alkitab setiap hari. 1 bulan saya bisa baca sampai 3 kali dari Kejadian sampai Wahyu. 1 bulan. 1 bulan. Disitulah saya mengalami transformasi. Firman bukan cuma saya baca, saya dengar. Saya harus lakukan firman itu. Makanya Yesus bilang apa? Baca 2-3 ayat 41. Ayat 41. Terlalu banyak kau pusing. Masa depanmu kau pusing. Ke depan kau pusing. Terlalu banyak, Pak, gimana saya pulihkan keluargaku? Gimana saya mau diberkati? Gimana saya melakukan? Terlalu banyak kau pusing. Baca 1 ayat lagi 42. 2, 3. Apa bagian yang terbaik? Duduk mendengar firman Allah. Amin. Anda mendengar firman Allah. Satu kali, adik-adik percaya atau tidak, saya tidak pernah melihat orang mati bangkit. Ada yang pernah melihat orang mati bangkit? Angkat tangan. Mungkin pelayanan yang mulai hilang hari-hari ini adalah pelayanan kuasa. Setuju? Setuju? Betul apa betul? Pernah lihat orang mati bangkit? Tidak pernah. Satu kali saya sedang khotbah bulan Januari, masih fresh, bulan 10 tahun lalu, masih fresh. Tiba-tiba, bulan 11, telepon, ada perempuan, temannya istri saya telepon. Pak Rex, Michael meninggal. Saya kaget. Michael itu teman saya yang dulu saya baptis dia dari orang miskin banget, serius. Miskin banget, 2 tahun saya kasih uang, dia pinjam uang 10 juta, pinjam uang 2 juta, pinjam uang 5 juta. Dia orang susah kere, mau makan aja gak punya uang, saya berkati dia. Manusia kita gak tahu, cuma 2 tahun, dia jadi bos tongkang,
kaya banget. Dia kasih saya uang setiap bulan, dia sewakan satu ruko untuk kita pakai jadi studio podcast kita hari ini. Studio recording kita. Dia diberkati luar biasa, tiba-tiba meninggal. Kita kaget, saya ini lagi khotbah. Saya selesai khotbah, saya pergi belakang WC, saya mulai telepon video call. Saya lihat dia sudah biru, sudah mati 2 jam. Tiba-tiba cuma bilang, pegang suamimu, sentuh dia. Kita mulai doa, dalam nama Tuhan Yesus, saya mulai perkatakan firman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, apa yang mati oleh firman dihidupkan kembali. Saya cuma berdoa dalam nama Yesus, bangkit. Enggak bangkit. Tiba-tiba dalam nama Yesus, bangkit. 5 menit, tiba-tiba napas kembali. Kaget, semua kaget. Bawa ke rumah sakit cepat-cepat. Pergi rumah sakit Nashos di ini Citraland, Surabaya. Baru masuk ICU, mati lagi. Istri saya datang sama pengerja, 3 orang. Dokter sudah kasih nafas buatan apa? Tolong, ini PCR. 1 jam, nggak bangkit. Video call lagi, dalam nama Yesus, bangkit. Belum bangkit. Bangkit lagi. 2 kali bangkit. Pindah ke ICU atas, mati lagi. Saya stres, Tuhan, ini mati terus, ini gimana Tuhan? Tolong, saya bilang istrinya yang berdoa. Istrinya cuma berdoa, tumpan tangan, bangkit. Dan 3 bulan dia menikmati kehidupan. Sampai pulang ke rumah. Saya mau bilang, apa yang mustahil tidak bagi Allah. Masih bisa terjadi sebuah kebangkitan kalau firman itu hidup, berkuasa di dalam dirimu. Berkatakan berkat buat keluargamu, lepaskan pemulihan buat keluargamu, lepaskan pengampunan buat keluargamu, lepaskan shalom buat keluargamu, lepaskan sukacita buat keluargamu. Engkau akan melihat sebuah kehidupan itu mengalir. Amin. Dan puji Tuhan, bulan lalu dia mati, betul-betul mati, puji Tuhan. Sudah tidak bangkit lagi. Tapi saya diizinkan Tuhan melihat orang mati bangkit. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Poin terakhir, Efesus 6 ayat 18. Ayo. Bilang, Ini anak-anakku bilang, Ya enggak, push up 500 kali. 2, 3. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Masih mengantuk, amin? Enggak. Kita mau makan babi loh ini. Jangan macam-macam loh. Ada babi di luar loh itu. Amin. Ayo baca. Dalam segala hal. 2, 3. Yang ketiga. Yang kedua tadi firman, yang ketiga adalah doa. Tadi gereja kita bahas kemarin tentang doa. Doa itu adalah sebuah tangan Allah yang tetap memberikan sebuah pengharapan. Bilang amin. Selama doa belum berhenti, maka Anda akan terus melihat ada pengharapan. Selama doa belum selesai, Anda akan melihat terus ada kekuatan yang mengalir dari tempat yang maha tinggi. Itu doa. Doa nggak akan pernah berhenti mengalir, maka pertolongan tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidupmu. Itu janji Allah. Makanya Filipi 4 bilang apa? Kita kembali ke Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ayo. Haleluya. Inilah Kak Rex selalu keringat habis-habisan. Pernah lihat Kak Rex main-main biasa-biasa? Enggak kan? Karena Tuhan enggak pernah main-main dengan masa depan saya enggak pernah main-main dengan pelayanannya dia. Amin. Ayo baca, 2, 3. Bilang kanan kirimu, jangan khawatir. Tentang apapun juga bilang. Terus. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa? Kinama kepada Allah dalam apa? Doa. Ada sesuatu yang menarik kalau Anda bahas, lihat ini. Doa. Saya mau lihat, banyak orang bisa berdoa, tapi yang mengucap syukur belum tentu ada. Saya mau tanya, pencuri berdoa enggak? Berdoa. Tuhan, ini pencuri Kristen, orang Medan dengan Manado, itu Batam Manado. Tuhan, kalau bisa, habis mencuri, tolong saya jangan ditangkap polisi. Ada teman saya serius pembunuh, namanya John Kay. Tahu John Kay? Itu orang Katolik. Sebelum dia bunuh orang, dia berdoa dulu. Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Saya nanti bunuh orang, tolong jangan ditangkap dalam nama Yesus.
Serius. Pembunuh berdoa, pencuri berdoa, bezina berdoa. Tuhan, semoga istriku tidak lihat. Doa bisa dinaikkan oleh semua penjahat dan orang-orang kudus. Tapi tidak semua orang bisa berdoa dengan ucapan syukur di tengah badai. Hanya orang-orang yang kuat, yang punya hubungan dengan Tuhan yang kuatlah. Waktu badai, doa tidak dijawab, masalahnya tetap ada. Dia tetap akan berdoa, terima kasih, aku tetap mengasihimu. Karena doa bukan Tuhan menjawab. Sekalipun Tuhan tidak jawab, saya tetap diberi kekuatan menghadapi apa yang akan saya hadapi. Itu doa. Amin. Saya berdoa buat mama saya bangkit. Enggak bangkit tuh. Pendeta datang, saya lempari pakai batu. Saya usir pendeta dan saya maki-maki pendeta. Pergi! Maaf, saya bilang Yesus pakai bahasa kelamin. Yesus, jangan bawa Yesus dalam hidup saya. Tuhan penipu. Itu yang saya buat. Ketika saya mengerti, ternyata hari ini kematian mama saya membuat saya begitu mencintai Tuhan. Satu kali ini doa. Kenapa saya bertobat? Sebuah doa mama saya. Dia kena kanker payudara stadium akhir, sudah masuk ke jantung, paru-paru, dan bayangkan setiap kali kimo kesakitan luar biasa. Satu kali saya duduk di lantai 3, saya mau turun kencing, mama saya sedang di lantai 2 berdoa dengan kesakitan. Dia berdoa begini, Tuhan, sakit sekali, tapi saya nggak minta sembuh. Saya cuma minta Rex bertobat Tuhan. Hancur hati saya. Doa yang sepertinya Tuhan tidak jawab. Hari ini Tuhan jawab. Mungkin lambat, bahkan sangat lambat. Tapi dia nggak pernah terlambat memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Waktu saya mau mati bunuh diri, saya sudah preparation, habis dikubur, saya mulai blender itu baygon, saya siapkan sabu-sabu, saya siapkan obat 40 biji, saya mau minum, tiba-tiba suara itu muncul, buka Alkitab. Saya nggak mau, enggak, buka Alkitab. Saya ambil Bible, adik-adik, masuk akal enggak kalau saya buka Alkitab satu kali, Tuhan bicara. Itu di kematian mama saya, 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Ayo. Haleluya. Syakarina lama syakarina matagara. Ayo baca. 2, 3. Sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka. Loh kok bisa ini pas duka cita? Terus. Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kebetulan gak kira-kira? Tuhan cuma mau Rex bertobat. Hari ini sebuah pertobatan Rex menghasilkan sebuah cerita yang luar biasa. Skenario iblis dihancurkan dengan sebuah skenario yang datang dari Allah. Dan hari ini saya melihat bagaimana Tuhan membawa anak-anak muda di Indonesia kembali kepada rancangan awal semula Allah. Saya berdoa hari ini Tuhan akan pakai anak-anak muda di tempat ini. Anda mau kuat? Anda harus punya perlengkapan rohani. Dan Anda mau tetap kuat, Anda harus dalam pengurapan Allah. Besok pagi kita akan worship God, kita akan dengar firman Tuhan. Saya nanti minta tolong, saya mau mendoakan Anda satu-satu. Saya minta biar Roh Kudus yang mengurapi Anda semua di tempat ini. Dan biar Anda pulang, Anda membawa pengurapan yang datangnya dari Allah. Saya percaya hari ini Tuhan akan membuat anak-anak muda dari tempat ini akan bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang akan meluluhlantakkan dunia dengan karya Allah yang ajaib. Amin. Pak, enggak mungkin. Siapa bilang enggak mungkin? Hari ini banyak teman-teman saya jadi anggota pemerintahan. Tuhan lagi bawa anak-anak hebat maju naik ke atas.
Kalau Anda bilang Anda tidak mungkin, hiduplah dalam kemustahilanmu. Tapi yang lain akan hidup dengan cara Allah dan dengan karya Allah yang dahsyat. Amin. Anda mau jadi orang yang luar biasa? Tetap kuat di dalam Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya minta pemain musik maju ke depan. Ada salah satu yang membuat saya bertobat adalah sebuah orang bernama Elaine dari Amerika. Perhatikan saya, stop main-main dulu, adik-adik, saya serius. Dari Elaine ada seorang namanya Elaine di Amerika, dia adalah istrinya Lucifer. Dia adalah gereja setan, pemimpin gereja setan nomor 1 di Amerika. Dan tugasnya adalah membunuh para hamba-hamba Tuhan yang ada, dan itu dia ceritakan banyak hamba-hamba Tuhan yang habis. Di setiap daerah dia hancurkan semua hamba-hamba Tuhan dengan perceraian, percinahan, dia hancurkan dengan semua perpecahan, dan iblis berhasil memporak-porandakan Amerika. Bukankah kita lihat hari ini Amerika hancur? Keimanannya hancur. Cuma ada satu dia cerita kenapa dia bertobat. Ada satu kota kecil, gereja kecil, seorang hamba Tuhan tua, kakek-kakek, umurnya kayak om, 72, 75, kecil. Tidak masuk hitungan dalam gereja setan. Ratu Elaine bilang gini sama seluruh pasukannya, saya akan datang menghancurkan dia, karena ini tinggal kota benteng terakhirnya Kristen. Tiba-tiba dia datang, dia lepas serangan, tidak bisa. Dia lepas serangan, malaikat satu turun. Dia lepas serangan, malaikat satu turun. Tambah banyak malaikat. Dia bawa setan-setan datang, semua pasukan setan. Tambah banyak malaikat turun. Tiba-tiba dia melihat apa yang orang tua ini buat. Orang tua ini buat begini. Di rumahnya, di pastorinya, nggak ada yang lihat. Dia sedang berlutut, berdoa di hadapan Allah. Setiap kali ada serangan, doa membuat sebuah koneksi yang kuat dengan sorga. Setiap kali serangan datang, sorga hadir, boom, malaikat turun. Setiap kali serangan datang, doa yang dinaikkan membuat tangan Allah tidak berhenti turun atas orang itu. Orang itu mungkin orang biasa, tapi orang yang tetap berdoa, tetap mengangkat tangan di hadapan Allah, maka percaya tangan yang kuat itu dari tempat yang maha tinggi tetap akan bersama dengan orang-orang itu. Amin. Dia lepas semua serangan, tidak bisa. Akhirnya Ratu Elaine muntah darah, dia kena serangan sendiri. Makanya saya bilang orang yang main-main ilmu akan kena serangan sendiri. Tiba-tiba hari itu dia mulai penasaran dengan nama Yesus. Dia mulai bertobat, dan hari itu dia menjadi orang yang melayani Allah. Saya mau bilang hari ini, jangan pernah anggap enteng doa. Jangan pernah anggap enteng firman. Jangan pernah anggap enteng perisai. Waktu engkau diurapi Allah, engkau punya kesempatan dan kapasitas melakukan banyak hal. Amin. 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 Anda berani untuk hadapi iblis? Bilang amin. Amin. Kencing aja, permisi, anak setan mau kencing. Hah? Betul? Banyak nggak yang pergi di hutan-hutan mau kencing? Permisi. Betul apa betul? Betul apa betul? Katanya Tuhan pemilik dunia tapi masih kencing permisi. Aneh-aneh aja. Hari ini anak-anak muda bangkit ya. Amin, bangkit. Saya mau dengar nanti Kak Rex balik mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun, siapa tahu. Saya mau mendengar cerita yang luar biasa. Tuhan pakai anak-anak muda kebun kacang lulu lantakan Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lagu yang tadi, lagu yang sejak dulu, ayo nyanyi bantu saya. Jangan senang-senang kalian di bawah sana. Ayo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kamu angkat lagi begini. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu.
Haleluya. Katakan, sebelum ku mengenalmu. Sebelum ku mengenalmu, Ku buang hidupku. buang hidupku. Terlalu baik Engkau Tuhan. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama Tuhan selalu menunggu Engkau mengangkat tangan-Mu. Tuhan selalu menunggu keputusan-Mu untuk kembali kepada Tuhan. Adik-adik, dengar baik-baik. Tuhan selalu menunggu setiap hari. Kapan anakku akan kembali kepadaku? Kapan anakku akan menyerahkan hidupnya totalitas kepadaku? Daku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh, Tak kusangka sejak dulu, amin, Engkau menunggu hidupku di altar-Mu. Haleluya. di altar-Mu. Ku sadar Selama ini Tuhan, oh, Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. dari awal saya mau kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Dari awal kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Memiliku Sebelum ku ada, sebelum ku ada, jemari-Mu yang menenunku, jemari-Mu yang menenun, serupa gambaran-Mu. serupa gambaran-Mu. Haleluya. Sebelum ku mengenal-Mu, Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku, ku buang banyak hal yang berharga dalam hidupku Tuhan. Haleluya. namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sejak dulu Kau menunggu hidupku Di altar-Mu, di altar. ku sadari Tuhan. Sadari Oh Tuhan, selama ini Tuhan menunggu-Mu adik-adikku. Tuhan menunggu keputusan-Mu untuk kembali padanya. Tuhan menunggu lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Sejak dulu, haleluya, Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu, ku sadari selama ini Tuhan menunggu-Mu, teman-temanku.
Tuhan menunggumu datang kembali ke dalam kasih karunia-Nya. Tuhan menunggumu untuk melayani Dia kembali. Tuhan menunggu engkau untuk mengalami pemulihan. Tuhan menunggu engkau, anak-anakku. Ku lepas kehendakku, ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Teman-teman saja nyanyikan dari katakan, tak kusangka sejak dulu, tak kusangka sejak dulu sadari terlalu banyak kami membuang semuanya Tuhan. Kami gak menyadari Tuhan menunggu kami berkali-kali untuk akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Saya selalu mengira saya yang paling banyak dosanya. Saya merasa Tuhan sudah menutup pintu pengampunan itu. Saya merasa Tuhan sudah selesai dengan saya. Tapi ternyata Tuhan selalu menunggu saya. Di hadirat itulah yang membuat saya melihat karya Tuhan begitu kuat. Dan saya selalu melihat Tuhan selalu memulihkan setiap orang yang mengambil sebuah keputusan untuk datang kepada Dia. Dan hari ini saya tidak tahu, saya percaya hari ini Tuhan punya rencana besar. Mari adik-adik yang rindu engkau untuk didoakan, saya minta Anda maju ke depan. Tak kusangka sejak dulu. Tidak usah lihat kanan kirimu, tidak usah lihat kanan kirimu. Ini keputusanmu. Ini keputusanmu untuk mengalami Tuhan. Ini keputusanmu untuk Tuhan benar-benar berdiam dalammu Tuhan. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Tak kusangka, tak kusangka, oh, ku hidupku di atas-Mu. Ku sadari, amin, Engkau menunggu. Ku akui Yesus memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Oh, tak kusangka, haleluya, sejak dulu Kau menunggu, Kau menunggu hidupku. Saya minta peluk aja, peluk aja perempuan, peluk aja. Kau menunggu, tak kusangka, semua dosaku ku lepas ke seluruh
Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau bertuku hidupku di atasmu. Oh, ku lepas kehendakku Tuhan, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesusku. Oh, haleluya. Tak kusangka sejak dulu. Selama ini Kau menanti, Ku akui semua dosaku, Ku lepas kehendakku, nafasku memuliakan Kau Raja sejak dulu. Yesus Tuhan Kau Raja. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidup, baharui hatiku, baharui hatiku. Oh, sesuatu terjadi saat datang Dia. Yes, sujud di altar-Mu, sujud di altar-Nya. Amin. Wah, hidupku, yes, haleluya, yes. Aduh, Raja, diampuniku, diampuniku, diampuniku Tuhan. Dia ubahi, barui hatiku dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadi saat datang Dia. Oh, sujud di altarnya, sujud di haleluya, dalam nama Yesus. Oh, bawa hidupku. Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui dalam nama Yesus. Bawa
ku terima anugerahnya, diampun dalam nama Yesus. Haleluya. Dia ubahi hidupku, barui. Oh, sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altar-Nya, kiralah pasyakarabaya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, ku terima anugerah-Mu. Ya ampuniku dan bebas. Hidup, barui hatiku, barui sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Oh, haleluya. Sujud di terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku. Sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Oh, dan bebaskanku Tuhan. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidup. Barui terus kami Tuhan, barui terus kami Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, mengalirlah, haleluya, oh mengalir,
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kesha. bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan. Ya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. 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 Oriatakala masikiratakala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Daging kami dibuat lemah Tuhan. Daging kami akan kau buat lemah Tuhan. Matikan perbuatan daging. Tapi ada roh Tuhan yang sudah mengalir. Ada roh Tuhan yang sudah mengalir. Ada roh Tuhan yang sudah mengalir. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami punya kekuatan baru. Kami terima sukacita dari Tuhan. Kami terima cara hidup yang baru. Kami akan berubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua dengan yakin katakan dengan baik. Amin. Haleluya. Oke, boleh duduk sebentar. Ya, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Mari teman-teman bertepuk tangan untuk hadirat Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Bersukacita, 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 bersukacita. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Mari teman-teman penuhkan hati kita dengan sukacita. Amin. Amin, amin. Mungkin kakinya cuma karena memang daging kita sedang dilemahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Haleluya. Haleluya, puji nama Haleluya. Tuhan. Yang Puji diberkati nama Tuhan. Renewal. All things new, not turning back. Oke, yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan lagi oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menghidupkan kita. Amin. Amen. Kita akan memberikan persembahan, persiapkan persembahan kita. Sebelum itu kita akan satu dalam doa dengan kasih Kristus. Nanti Kak Herman bawa kita dalam doa. Kita boleh bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala berkat Tuhan yang kami rasakan. Dalam sepanjang ibadah kami ini, kami merasakan bahwa besar kasih Tuhan, besar jamahan Tuhan, besar sentuhan tangan Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan Tuhan. Kami percaya kami menjadi generasi-generasi yang dipulihkan. Yang lalu boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu Amen. dalam kehidupan kami. Bahwa setiap cinta Tuhan tak akan pernah berlalu sedetik pun. Amen. Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus hari ini kami boleh diperbarui, bahkan sampai selama-lamanya seterusnya. Bahkan minggu-minggu ke depan kami boleh menjadi pribadi yang semakin lagi dekat dengan Tuhan, semakin lagi dekat dengan ibadah, semakin lagi dekat dengan firman Tuhan. Yes. Dalam kehidupan kami, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Amen. Engkau berkati segala apa yang kami kerjakan. Yes. Engkau berkati segala kerjaan orang tua kami. Amen. Bahkan kami Tuhan Yesus, semuanya Engkau tolong, Engkau rapi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan cinta pengasihan Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menolong. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, Kerjakan keselamatan. kerjakan keselamatan. Haleluya. Boleh Haleluya. bersuka cita kembali. Ku pegang Firman kehidupanku, mau bermegah di dalamnya. Apapun yang terjadi, sukacitanya tak tinggalkanku. Jangan bersungut atau berbantah, tunjukkan kita anak Allah, tak bercela, bercahaya. bintang di dunia. Ku mau Kerjakan keselamatan dengan takut dan benar taat. yang sudah memberikan persembahan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Allah yang mengerjakan semua dalam segala kemauanku, perbuatanku semua. Ku senangkan sama-sama kita katakan, ku mau ku mau kerjakan keselamatan dan benar, dan taat biasa sebab Allah yang mengerjakan semua dalam segala kemauanku, perbuatanku semua. Ku senangkan hatinya semua. ku senangkan Hatinya. Berikan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan satu pujian, ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan.
Karena kami bersyukur kami boleh menyembah lagi Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya bukan hanya sampai saat ini, tetapi sampai selama-lamanya Kau yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, Terpujilah Dengan kasih Kristus nanti Opa Pendeta Filipus untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih Bapa buat malam keberkatan yang Kau limpahkan buat kami semua. Orang-orang muda yang boleh merasakan jawaban Tuhan. Biarlah berkat-Mu atas kami semua. Untuk kami tetap ada dalam panggilan kami melakukan apa yang dikehendak-Mu. Terima kasih buat malam ini, berkati hamba-Mu semuanya, berkati firman-Mu, berkati anak-Mu untuk terus dapat melanjutkan apa yang mau Kamu kerjakan di hari-hari mendatang ini Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.